Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Asmi selaku dosen mata kuliah simulasi aktuaria. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil dari final project kami dengan judul perbandingan kinerja aset tunggal dan portofolio bobot optimal kriteria Sharpe rasio maksimum menggunakan value at risk dengan simulasi Monte Carlo. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami yaitu yang pertama ada Steven Wijaksana dengan NRP 063001 dan saya sendiri Thalia Rizky Salsabila NRP 063013. Selanjutnya ada abstrak. Yang pertama, perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina berpotensi memberi dampak pada sektor energi di Indonesia. Yang kedua, penelitian berfokus pada pencarian nilai value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo pada aset tunggal dan portofolio yang terdiri dari 3 saham di Indonesia, yaitu MEDJ, PGAS, dan ELSA pada periode 1 November 2021 sampai 28 November 2022. Yang ketiga, bobot portofolio optimal ditentukan dengan memaksimalkan nilai Sharpe rasio menggunakan fungsi solver pada Microsoft Excel. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan portofolio optimal dengan kriteria Sharpe rasio maksimum adalah portofolio dengan komposisi 85,85% saham MEDJ, 14,15% saham PGAS, dan 0% saham ELSA. Yang kelima, portofolio optimal memberikan nilai VaR yang lebih rendah dibandingkan nilai VaR pada aset tunggal. Yang keenam, portofolio optimal yang dibentuk memberikan expected return sebesar 0,16% dengan resiko portofolio sebesar 2,37%. Berikut yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Masuk pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakang penelitian ini diambil karena adanya perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina yang berpotensi memberi dampak pada sektor energi di Indonesia. Akibat perang Rusia-Ukraina ini mengakibatkan harga minyak di Indonesia ini naik, dan hal ini menguntungkan perusahaan-perusahaan energi di Indonesia, terutama perusahaan minyak, dan akan mendorong perusahaan minyak ini lebih aktif berinvestasi. Sehingga, pada penelitian ini, kami ingin mengetahui dampak perang Rusia-Ukraina terhadap harga saham minyak di Indonesia, serta ingin mengetahui portofolio optimal menggunakan simulasi Monte Carlo. Yang kedua, tujuan pencarian nilai value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo pada aset tunggal dan portofolio saham minyak di Indonesia. Selanjutnya mengenai investasi saham. Investasi yaitu penundaan konsumsi pada suatu masa untuk dimasukkan ke dalam aset yang produktif selama periode waktu tertentu. Modal atau dana untuk berinvestasi ini dapat ditempatkan pada beberapa aset, salah satunya yaitu aset keuangan. Contoh dari aset keuangan ini seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai portofolio. Portofolio yaitu sekumpulan sekuritas atau efek atau surat berharga atau instrumen investasi yang berada dalam suatu pengelolaan. Pembentukan portofolio ini dapat mengurangi resiko dibanding dengan hanya berinvestasi pada satu sekuritas saja. Dan selanjutnya mengenai portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari berbagai pilihan di kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor yang bersangkutan dengan return maupun terhadap resiko yang akan ditanggung. Masuk pada bagian kedua yaitu metode penelitian. Data penelitian. Data penelitian merupakan data 3 saham di Indonesia, yaitu MEDJ, PGAS, dan ELSA. Data yang digunakan yaitu data harian pada periode 1 November 2021 sampai 28 November 2022, atau jika ditotal yaitu 266 hari perdagangan. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah perhitungan value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo pada aset tunggal. Yang pertama yaitu dengan menghitung return saham, yang kedua menghitung expected return saham,
Yang ketiga, menghitung standar deviasi return saham. Yang keempat, membangkitkan data simulasi. Yang kelima, menghitung expected return dan standar deviasi dari data yang sudah dibangkitkan pada langkah 4. Yang keenam, menghitung Z1 min alpha dengan alpha sebesar 0,01, 0,05, dan 0,1. Yang ketujuh, menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 1 min alpha %. Yang kedelapan, membangkitkan data VAR sebanyak 1000 kali iterasi. Yang kesembilan, menghitung rata-rata nilai VAR yang sudah dibangkitkan pada langkah 8. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan VAR menggunakan simulasi Monte Carlo pada portofolio. Yang langkah pertama yaitu menghitung return masing-masing saham. Langkah kedua, menghitung expected return masing-masing saham. Yang ketiga, menentukan bobot awal atau initial weight masing-masing saham. Yang keempat, menghitung expected return portfolio. Yang kelima, menghitung matriks variance covariance. Yang keenam, menghitung expected return dan standar deviasi dari data yang sudah dibangkitkan pada langkah 4 seperti yang ada di simulasi Monte Carlo pada aset tunggal. Yang ketujuh, menghitung standar deviasi portofolio. Yang kedelapan, menghitung nilai VAR dengan menggunakan langkah 4-9 pada perhitungan aset tunggal. Selanjutnya, yaitu penentuan bobot portofolio optimal. Yang pertama, yaitu menentukan risk-free rate dari bunga aset bebas risiko. Aset bebas risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat berharga negara retail, jenis suku negara retail, seri SR017, dengan tingkat bunga bebas risiko adalah sebesar 5,9% dan bersifat tetap atau fix per tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung Sharpe ratio. Dan yang ketiga, memaksimalkan Sharpe ratio menggunakan solver di Microsoft Excel. Cara untuk memaksimalkan Sharpe ratio adalah dengan menggunakan solver pada Microsoft Excel dengan kriteria yaitu mengatur set objektif untuk memaksimalkan nilai Sharpe ratio. Selanjutnya ada by changing variable cell yang merupakan variabel yang diubah atau proporsi masing-masing saham untuk membentuk portofolio optimal. Selanjutnya terdapat subject to the constraint yang diberikan batasan bobot yaitu lebih besar sama dengan 0 dan jumlah bobot harus sama dengan 1. Bobot yang dihasilkan ini merupakan bobot optimal dari hasil perpotongan antara efficient frontier atau EF dan garis capital allocation line atau CAL. Selanjutnya, pada bab hasil dan pembahasan akan dibahas tentang perhitungan value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo pada aset tunggal dan perhitungan value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo pada portfolio. Yang pertama, perhitungan value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo pada aset tunggal. Pada tahap 1 itu return saham per hari itu dicari menggunakan data harga saham penutupan atau closing price. Lalu pada tahap kedua, expected return tiap saham itu dicari dengan menggunakan software Microsoft Excel dengan fungsi average, di mana range itu merupakan sel yang berisi return saham I selama 266 periode. Pada tahap ketiga, standar deviasi masing-masing saham itu dicari dengan fungsi stdev.s pada Microsoft Excel juga. Pada tabel 1 ini didapatkan perhitungan expected return dan standar deviasi dari masing-masing saham yang disimbolkan dengan ERI dan sigma I. Pada tahap keempat, itu sebanyak 266 buah data return itu dibangkitkan pada masing-masing saham perusahaan. Data bangkitan itu mengikuti distribusi normal dengan mean dan standar deviasi pada tabel 1 yang ini. Lalu, pada tahap kelima, expected return dan standar deviasi yang baru pada masing-masing perusahaan itu dihitung sehingga didapatkan tabel 2. Jadi ERI bintang dan sigma I bintang ini berturut-turut merupakan expected return dari saham I dari data bangkitan dan standar deviasi dari saham I dari data bangkitan. Dan nilainya dapat dilihat pada tabel berikut.
tabel 2 ini. Lalu pada tab ke-6, nilai dari Z1 minus alfa itu juga dihitung, di mana alfa itu merupakan taraf signifikansi dan Z1 minus alfa itu merupakan nilai Z-score pada kuartil ke-1 minus alfa. Nilai alfa yang digunakan pada penelitian ini ada 3, yaitu alfa 0,01, 0,05, dan 0,1. Pada tahap ke-7, itu nilai value at risk pada masing-masing nilai alfa dihitung dengan mengurangkan expected return baru dengan perkalian antara Z-score dengan standar deviasi yang baru. Nilai VAR ini dapat dilihat pada tabel 3. Jadi pada tabel 3 ini dapat dilihat nilai dari Z1 minus alfa, nilai dari alfa, dan nilai dari value at risk-nya. Jadi misalnya saat alfanya 0,01 untuk saham perusahaan Medco, itu nilai dari Z-score-nya adalah sebesar 2,33 dengan nilai VAR sebesar min 7,83%. Untuk alfa 0,05 emiten Medco, Z1 minus alfanya adalah sebesar 1,645, VAR-nya adalah sebesar min 5,47%, dan begitu seterusnya sampai emiten ELSA. Lalu pada tahap ke-8, nilai dari VAR pada tiap nilai alfa itu dibangkitkan sebanyak 1000 kali iterasi, sehingga didapatkan 1000 kemungkinan nilai VAR pada masing-masing emiten. Pada tahap 9, nilai rata-rata hasil bangkitan VAR itu dihitung. Nilai rata-rata VAR itu digunakan untuk menghitung kemungkinan kerugian maksimal investasi aset tunggal dalam jangka waktu 1 hari dan 1 bulan, dengan asumsi 1 bulan itu sama dengan 20 hari perdagangan setelah periode terakhir, yaitu setelah tanggal 28 November 2022 jika diinvestasikan uang sebesar 100 juta rupiah. Nilai kerugian maksimum investasi pada nilai investasi sebesar 100 juta rupiah itu dinotasikan sebagai VAR at 100 juta. Nah, VAR at 100 juta untuk periode 1 bulan itu juga bisa didapatkan dengan cara mengalihkan VAR at 100 juta periode 1 hari dengan akar kuadrat dari 20. Di VAR untuk periode 1 bulan ini, rumusnya adalah VAR periode 1 hari dikalikan akar T, di mana T-nya di sini adalah sama dengan 20 karena diasumsikan 1 bulan sama dengan 20 hari perdagangan. Nah, nilai-nilai VAR ini untuk 1 hari dan 1 bulan dapat dilihat pada tabel 4. Jadi dari tabel 4 ini dapat diinterpretasikan bahwa dengan dana awal sebesar 100 juta rupiah yang diinvestasikan pada aset tunggal Medco, ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian investasi yang diderita investor itu tidak akan melebihi 7.844.146,49 rupiah dalam jangka waktu 1 hari dan tidak akan melebihi 35.089,55 dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal 28 November 2022. Pada jenis aset tunggal yang sama, itu interpretasi pada tingkat kepercayaan 95% untuk alfa 0,05 dan 90% untuk alfa 0,1 itu nanti juga bisa dapat dilakukan. Nah, selain itu dengan cara yang sama, interpretasi dari emiten Pegas dan ELSA itu juga sama interpretasinya seperti yang Medco tadi, dapat dilakukan pada masing-masing tingkat kepercayaan. Lalu selanjutnya, perhitungan value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo pada portfolio. Pada tahap pertama hingga ke-6 itu sama seperti tahapan perhitungan nilai VAR pada aset tunggal, yaitu dicari expected return dan standar deviasi dari portfolio. Dengan terlebih dahulu menentukan bobot awal masing-masing saham Medco, Pegas, dan ELSA dalam portfolio. Nah, bobot awal saham Medco, Pegas, dan ELSA ini berturut-turut ditentukan mengikuti perbandingan rasio bobot 40% banding 30% banding 30%. 40% untuk Medco, 30% untuk Gas, 30% untuk ELSA. Nah, tabel 5 ini merupakan hasil perhitungan expected return dan standar deviasi return dari portfolio di mana masing-masing disimbolkan oleh ERP dan sigma P. Dapat dilihat pada tabel 5 ini. Nah, untuk rumus dari ERP sendiri dapat dilihat pada gambar kiri atas. Nah,
Mana ERP itu adalah W transpose dikalikan ERI. Nah, di mana W ini adalah matriks bobot masing-masing saham pada portfolio dan ERI adalah expected return masing-masing saham. Lalu untuk rumus sigma P itu dapat dilihat pada gambar kanan atas. Rumusnya adalah sigma P sama dengan akar dari W transpose dikalikan sigma dikalikan W. W-nya sama seperti tadi, yaitu matriks bobot masing-masing saham pada portfolio, dan sigma ini adalah matriks variance covariance dari ketiga saham perusahaan. Lalu, sebelum masuk ke tahap penentuan expected return baru, standar deviasi baru, dan penentuan nilai VaR, bobot portfolio optimal akan ditentukan terlebih dahulu. Pada tahap pertama, tingkat suku bunga aset bebas risiko atau risk free rate atau RF di sini simbolkannya itu ditentukan fix sebesar 5,9% per tahun atau sebesar 0,02% per hari. Nah, tingkat bunga 0,02% ini nilainya diambil dari aset bebas risiko surat berharga negara SBN retail jenis suku negara retail atau SR seri SR017. Jadi obligasi ini dianggap memberikan tingkat suku bunga aset bebas risiko atau risk free rate. Yang di sini adalah sebesar 5,9% per tahun atau sebesar 0,02% per hari. Lalu untuk step 2 itu nilai dari Sharpe ratio dihitung. Itu rumusnya adalah expected return dari portfolio dikurangi risk free rate dibagi standar deviasi return dari portfolio. Lalu pada tahap ketiga, Sharpe ratio itu dimaksimalkan menggunakan fungsi solver pada Microsoft Excel dengan cara setting perintah set objektif itu sama dengan max Sharpe ratio, setting perintah by changing variable cells itu sama dengan nilai bobot masing-masing aset tunggal. Selain itu, perintah subject to the constraints itu diisi nilai bobot aset tunggal yang lebih dari sama dengan 0 dengan total bobotnya adalah berjumlah 1. Nah, pada tabel 6 itu ditunjukkan nilai Sharpe ratio maksimum yang dihasilkan dari fungsi solver beserta nilai bobot portfolio optimal, expected return portfolio dan standar deviasi portfolionya. Jadi pada tabel 6 ini dapat dilihat bahwa perbandingan bobot masing-masing aset tunggal agar portfolio optimal adalah sebesar 5,85% banding 14,15% banding 0% untuk masing-masing Medco banding Pegas banding Elsa. Nah, nilai expected return portfolio optimal sebesar 0,25% ini lebih tinggi dari nilai expected return portfolio pada tabel 5. Nah, pada tabel ini. Nah, di sisi lain, dengan menaikkan expected return, maka investor juga menaikkan tingkat risikonya atau standar deviasi dari portfolionya, yaitu dari yang sebelumnya 2,37% dan sekarang menjadi 3,11%. Nah, oleh karena adanya trade-off antara nilai expected return dengan standar deviasi, maka Sharpe ratio ini digunakan untuk membuat perbandingan antara kedua nilai tersebut. Nah, bobot portfolio sebesar 85,85% banding 14,15% banding 0% tadi yang didapatkan dari hasil maksimasi nilai Sharpe ratio itu juga merupakan bobot portfolio hasil perpotongan antara kurva efficient frontier atau IF dengan capital allocation line atau CAL. Nah, kurva EF ini memotong CAL pada satu titik merah. Dapat dilihat pada gambar 1 itu plot efficient frontier dengan capital allocation line. Itu ada kurva yang melengkung dan ada garis lurus merah. Lalu ada satu titik potong antara kurva dengan garis merah itu ada titik berwarna merah. Nah, itu titik potongnya. Nah, pada titik merah ini itu merupakan titik di mana bobot portfolionya optimal. Itu dia bobot portfolio itu bisa menghasilkan nilai expected return dari portofolio yang optimal juga, yaitu sebesar 0,25%. Nah, pada titik merah ini bobotnya yang tadi 85,85% untuk saham Medco, 14,15% untuk saham Pegas, dan 0% atau tidak ada bobot untuk saham Elsa. Jadi titik merah itu merupakan titik
di mana portfolionya optimal. Nah, setelah berhasil ditentukan bobot portfolio optimalnya, tahap selanjutnya sama seperti tahapan menentukan nilai VaR pada aset tunggal, yaitu sebanyak 266 buah data return portfolio itu dibangkitkan. Nah, data bangkitannya itu mengikuti distribusi normal dengan min dan standar deviasi pada tabel 6. Pada tabel 6 ini, sini expected return dari portfolionya sebesar 0,25%. Standar deviasi return dari portofolionya adalah sebesar 3,11%. Jadi dibangkitkan dari situ. Nah, expected return dan standar deviasi baru ini dari data hasil bangkitan itu dihitung sehingga didapatkan tabel 7. Jadi ada expected return portfolio bintang dan standar deviasi portfolio bintang. Itu merupakan expected return dan standar deviasi portfolio baru yang dihitung dari data hasil bangkitan. Lalu pada tabel 8, untuk mengetahui kerugian maksimum pada portfolio, nilai value at risk ini dihitung pada tiap nilai alfa. Jadi pada tabel 8 ini misalnya untuk alfa 0,01, maka nilai set score-nya itu adalah 2,33 dan nilai VaR-nya min 5,46%. Untuk alfa 0,05, nilai set score-nya 1,645 dan nilai VaR-nya min 3,8%. Dan untuk alfa 0,1, nilai set score-nya 1,28 dengan nilai VaR-nya adalah sebesar min 2,92%. Nah, nilai VaR ini dihitung dengan cara mengurangkan nilai dari expected return portfolio dengan perkalian antara set score dengan standar deviasi dari return portfolio. Lalu pada tahap terakhir dilakukan iterasi nilai VaR portfolio sebanyak 1000 kali sehingga didapatkan berbagai kemungkinan nilai VaR portfolio. Nilai VaR at 100 juta periode 1 hari itu dihitung dengan cara mengalihkan nilai rata-rata VaR hasil iterasi dengan 100 juta rupiah. Sedangkan nilai VaR at 100 juta periode 1 bulan itu dihitung dengan cara mengalihkan nilai VaR at 100 juta periode 1 hari dengan akar kuadrat dari 20 karena asumsinya tadi adalah 1 bulan sama dengan 20 hari perdagangan. Nah, tabel 9 itu menunjukkan nilai VaR at 100 juta portfolio pada tiap periode dan pada tiap nilai alfa. Pada tabel 9 itu dapat diinterpretasikan dengan dana awal sebesar 100 juta rupiah yang diinvestasikan pada portfolio yang memiliki komposisi saham Medco sebesar 85,850.000, Pegas sebesar 14 juta 150.000 dan tidak ada saham Elsa. Jadi pakai bobot yang tadi 85,85%, Medco 14,15%, Pegas dan 0% Elsa. Itu ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian investasi yang diderita investor itu tidak akan melebihi 5.434.108,2 rupiah dalam jangka waktu 1 hari dan tidak akan melebihi 24.302.070,68 rupiah dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal 28 November 2022. Nah, dengan komposisi portfolio yang sama, interpretasi VaR at 100 juta 1 hari dan VaR at 100 juta 1 bulan itu juga dapat dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% untuk alfa 0,05 dan untuk alfa 0,01 atau tingkat kepercayaan 90%. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian itu dapat ditarik kesimpulan yaitu portfolio optimal dengan kriteria Sharpe rasio maksimum periode 1 November 2021 sampai 28 November 2022 itu adalah portfolio yang memiliki komposisi 85,85% saham Medco, 14,15% saham Pegas dan 0% saham Elsa, atau dengan kata lain tidak ada saham Elsa dalam portfolio. Nah, portfolio optimal ini yang dibentuk memberikan expected return sebesar 0,16% dengan risiko portfolio sebesar 2,37%. Nah, nilai kemungkinan kerugian maksimum portfolio pada tiap nilai alfa pada portfolio optimal ini semuanya memberikan nilai yang lebih besar daripada nilai kerugian maksimum pada aset tunggal. Nah, hal ini ditunjukkan dengan nilai VaR portfolio yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai
VaR aset tunggal tanpa memperhatikan tanda negatif. Nah, kenapa kok kemungkinan kerugian maksimum portfolionya bisa lebih rendah? Nah, karena balik lagi, karena dengan portfolio ini adanya konsep diversifikasi, sementara pada aset tunggal tadi tidak ada konsep diversifikasi. Jadi risikonya dapat lebih rendah dibandingkan investasi pada satu aset tunggal. Lalu berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dana investasi sebesar 100 juta itu akan diinvestasikan sebesar 85,85 juta ke saham Medco dan sebesar 14,15 juta ke saham Bekas. Namun karena banyaknya faktor di luar risiko pasar yang tidak bisa diantisipasi, kayak seperti faktor makroekonomi dan faktor geopolitik, maka hal ini bisa jadi saran buat penelitian selanjutnya agar menggunakan metode single index model maupun metode lainnya yang memiliki pendekatan risiko yang lebih luas. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 20. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya. Bye-bye.